Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat sehingga bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk hari ini. Anak-anak, jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan. Seringlah cuci tangan menggunakan sabun, kemudian pakai masker, jaga jarak, tidak usah berkerumunan, agar senantiasa kita diberi kesehatan setiap saat. Anak-anak, kali ini kita akan mempelajari materi kondisi alam Indonesia. Keadaan alam Indonesia dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu keadaan fisik wilayah serta keadaan flora dan fauna. Keadaan fisik wilayah diantaranya terdiri atas keadaan iklim dan keadaan bentuk permukaan bumi atau kondisi fisiografi yang kemudian akan menentukan jenis tanahnya. Sementara keadaan flora dan fauna menyangkut jenis keragaman dan sebarannya. Keadaan fisik wilayah Indonesia. Keadaan fisik suatu wilayah merupakan kenampakan di permukaan bumi yang terbentuk karena proses alam. Keadaan fisik tersebut akan mempengaruhi keadaan geografi, bentuk muka bumi, dan iklim. Bagaimana keadaan alam Indonesia? A. Atau yang pertama, kondisi geologi Indonesia. Secara geologi, Indonesia terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Keuntungan letak geografi Indonesia yaitu memiliki banyak gunung api, kemudian beragamnya potensi sumber daya alam dan mineral. Nah, selain keuntungan juga mempunyai kerugian. Nah, kerugian letak geografi Indonesia adalah rawan bencana alam, baik itu gempa bumi maupun gunung api meletus. Yang kedua atau B, bentuk muka bumi. Permukaan bumi tidak selalu rata. Jadi ketinggian dan kemiringan permukaan bumi berbeda-beda, disebabkan banyaknya variasi kenampakan alam. Nah, kenampakan alam daratan antara lain terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, bukit atau perbukitan, gunung, dan pegunungan. Nah, kenampakan alam perairan antara lain adalah sungai, danau, selat, teluk, dan laut. Bentuk muka bumi daratan yang pertama adalah dataran rendah, merupakan dataran yang luas dan rata terhampar mulai batas permukaan laut hingga ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Nah, mata pencarian penduduk beraktivitas di bidang pertanian. Pola permukiman penduduk mengelompok atau terpusat untuk meningkatkan interaksi dengan orang lain. Sedangkan pola permukiman penduduk yang lain adalah memanjang, yaitu mengikuti aliran sungai atau jaringan jalan, juga dapat dilakukan di daerah dataran rendah. Bisa saya simpulkan, jadi pola permukiman di dataran rendah ada dua pola permukiman. Yang pertama mengelompok atau terpusat, dan yang kedua adalah pola memanjang. Yang kedua yaitu bukit
dan perbukitan. Merupakan bentang alam yang berbentuk menyerupai gunung, memiliki ketinggian mencapai 200 sampai 300 meter di atas permukaan laut. Nah, mata pencarian adalah lahan pertanian kering karena di daerah ini sulit dilalui jalur irigasi. Pola permukiman di daerah penyebaran yaitu menyebar di daerah tertentu, di daerah yang agak landai atau rata. Nah, permukiman di perbukitan mengelompok di daerah datar di kaki bukit. Kemudian yang ketiga yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi. Dataran tinggi atau plato merupakan daratan yang luas, yang relatif rata dengan ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi di Indonesia ada dataran tinggi Gayo yang pertama, yang kedua dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Alas. Nah, mata pencaharian di daerah dataran tinggi mengembangkan pertanian dan peternakan. Pola permukiman di dataran tinggi yaitu mengelompok mendekati sumber mata air dan menyebar karena luasnya wilayah. Yang keempat yaitu gunung dan pegunungan. Gunung adalah bentuk muka bumi yang menjulang dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Pegunungan adalah deretan gunung yang saling bersambungan, jadi saling sambung menyambung. Nah, mata pencarian di daerah pegunungan adalah pertanian karena wilayahnya sangat subur, karena banyak terdapat hutan, sehingga pola permukaan penduduk adalah menyebar. Berikutnya kita akan membahas masalah kondisi iklim di Indonesia. Nah, berdasarkan karakter wilayah, keadaan iklim di Indonesia diklasifikasikan menjadi iklim muson, iklim laut, dan iklim tropis atau panas. Kita bahas yang pertama, yaitu iklim musim. Iklim musim di Indonesia dipengaruhi gerakan angin monsun. Gerakan angin monsun di Indonesia berubah setiap 6 bulan sekali. Jadi berganti, setiap 6 bulan sekali berganti. Angin muson adalah angin periodik yang terjadi akibat perbedaan tekanan udara antara samudra dan benua. Angin monsun dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah angin muson barat. Nah, angin muson barat ini terjadi pada bulan Oktober sampai April di Indonesia, dilewati oleh angin monsun barat. Nah, pada bulan ini matahari berada di belahan bumi selatan. Nah, kondisi ini menyebabkan wilayah di belahan bumi selatan seperti Australia memiliki suhu yang tinggi dan tekanan udara yang rendah. Angin monsun barat melewati perairan Samudra Pasifik dan Laut Cina Selatan sehingga banyak air, menyebabkan Indonesia terjadi musim penghujan. Nah, ini adalah peta pergerakan angin muson barat. Nah, anak-anak, kita lanjutkan bagian yang B, yaitu angin monsun timur, yaitu terjadi pada bulan Mei sampai bulan September. Wilayah Indonesia dilewati oleh angin monsun timur. Pada waktu tersebut matahari berada di belahan bumi utara. Kawasan benua Asia akan memiliki tekanan udara lebih rendah dibandingkan di Australia, menyebabkan Indonesia terjadi angin monsun timur.
Nah, pergerakan angin muson timur ini hanya melewati samudra yang sempit di antara Indonesia dan Australia, sehingga tidak mengandung banyak uap air di Indonesia. Terjadi musim kemarau. Nah, ini adalah peta angin muson atau monsun timur. Yang kedua adalah iklim laut. Iklim laut di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau. Samudra dan lautan yang mengelilingi Indonesia meningkatkan penguapan. Nah, proses penguapan ini menyebabkan kelembapan udara di Indonesia sangat tinggi. Yang ketiga adalah iklim panas atau iklim tropis. Iklim panas yang terjadi di Indonesia disebabkan letaknya di dekat ekuator atau tropis. Daerah dekat ekuator seperti Indonesia menerima penyinaran matahari sepanjang tahun. Penguapan yang tinggi mempengaruhi tingginya curah hujan di Indonesia. Nah, anak-anak, yang bagian ketiga yaitu flora dan fauna. Nah, keragaman hayati Indonesia sangat tinggi dan tersebar di seluruh pelosok negeri. Sumber daya alam hayati meliputi berbagai jenis flora dan fauna. Bagian yang pertama atau A yaitu penyebaran flora di Indonesia atau penyebaran tumbuh-tumbuhan di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi flora di Indonesia atau faktor yang mempengaruhi penyebaran flora di Indonesia adalah iklim, jenis tanah, dan ketinggian tempat. Yang kedua atau B, penyebaran fauna di Indonesia. Penyebaran fauna di Indonesia dipengaruhi oleh sejarah geologis pada masa lampau. Nah, sebelum zaman es mencair, kawasan dangkalan Sunda yaitu terdiri dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Kemudian kawasan dangkalan Sahul yaitu Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Nah, kondisi ini menyebabkan fauna di Indonesia dibedakan menjadi fauna Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan timur. Garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dan tengah disebut garis Wallace. Garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan timur disebut garis Weber. Fauna Indonesia Barat memiliki persamaan dengan fauna benua Asia. Fauna Indonesia Timur memiliki persamaan karakteristik dengan fauna benua Australia. Fauna Indonesia Tengah merupakan fauna peralihan yang karakteristiknya berbeda dengan fauna Asiatis dan Australis. Fauna peralihan memiliki karakteristik tersendiri yang tidak ditemukan di tempat lain di Indonesia. Nah, fauna jenis ini disebut fauna endemik atau fauna asli di Indonesia dan tidak ditemukan di daerah lain. Demikian untuk materi pada kesempatan ini. Kita bisa melanjutkan ke materi yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Demikian anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.